Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa hari ini. Dan balik lagi hari ini sama aku Modesta di event mingguan Zoom webinar bersama GK Invest. Oke, hari ini aku happy banget nih karena hari ini aku ada partner nge-host baru nih. Halo, selamat siang Bu Ratna. Halo Mbak Desta. Gimana nih kabarnya? Baikkah? Alhamdulillah sehat selalu. Aduh, aku seneng banget nih sekarang punya partner nge-host baru nih. Gimana Bu Ratna? Iya nih coba-coba nge-host ya. Tetap seniornya Mbak Desta deh. Oke, seperti biasanya hari ini juga ada Pak Yoyo Catur Utomo yang akan memberikan edukasi pada hari ini dan mengupas tuntas tema pada hari ini yaitu membuat sistem trading sendiri turun naik harga nggak bingung. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Kak Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera. Oke, dan gak bosan-bosan nih aku mau ngucapin juga buat GK Invest to be broker, best broker number 1 ya di versi ICDX. Dan aku juga gak bosan-bosan buat ngingetin buat teman-teman semua harap waspada penipuan yang mengatasnamakan GK Invest dan teman-teman juga bisa cek legalitas GK Invest di bapepti.go.id. Oke, untuk mempersingkat materi dan edukasi hari ini, kita mulai aja langsung. Seringkali kita ikut-ikutan dalam memakai sistem trading, padahal nggak tahu akurasinya. Mungkin kita karena nggak bisa membuat sistem trading sendiri, atau kurang percaya diri. Bagaimana cara membuat sistem tersebut agar saat harga naik atau turun, kita sudah tidak bingung lagi dan percaya diri. Mari kita simak dalam diskusi online interaktif, Educational Safe Trading Easy Profit. Oke, untuk sesi edukasi, langsung saja Pak Yoyo Catur Utomo, silahkan. Terima kasih Kak Desta. Terima kasih Bu Ratna ya. Halo Pak Yoyo. Sehat? Sehat Pak Yoyo. Iya nih Pak Yoyo Terbatas ya nih kalau pengen ngomong-ngomong. makan terbatas ya. Oh iya Pak. Gini Pak Yoyo, tuh ya tadi Mbak Desta udah ngomong nih, kita ngomong-ngomong santai. Mungkin teman-teman juga pengen tahu juga. Kemarin kan ada data penting juga nih Pak Yoyo ya, biar kita nggak bingung nih, biar nyambung nih. Nah Pak Yoyo mau kasih biar nggak bingung harga naik, harga turun. Nah kebetulan kan kemarin malam itu ada data penting ya, mungkin yang suka trading oil juga ada, crude oil, kemudian ada juga FOMC ya Pak ya, jam tengah malam itu, jam berapa tuh, jam 1, jam 2. Nah gimana nih Pak menyikapi supaya teman-teman ini nggak bingung banget nih, gimana kalau kita menghadapi harganya tahu-tahu naik, harganya tahu-tahu turun. Nah seperti itu mungkin bisa dijelasin nih Pak Yoyo. Oke, terima kasih ya. FOMC ya kemarin tanggal 5 April ya. 5 April ya itu Brainerd Speak ya. Itu medium impact ya saat itu, memang tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi mata uang dolar ya, justru yang lebih kuat adalah sebelumnya yaitu ISM service PMI-nya itu yang lebih high impact di sana. Yang menjadikan fenomena para trading itu bahwa sebenarnya kalau kita ikutin fundamental dengan seksama, kadang kita dibuat jengkel ya. Sekarang logikanya nih, sekarang seperti sedang perang ya, terus kemudian Rusia itu menetapkan ya, entah ini isu atau enggak, kalau itu benar terjadi, sepertinya rubel dipatok dengan harga emas, itu luar biasa harusnya naiknya emas itu ya. Dan sebenarnya sekedar isu saja itu sudah bisa menjadikan ekspektasi market yang luar biasa dan menjadikan lonjakan harga. Apa yang terjadi sekarang tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan trader ya. Emas hanya segitu-segitu aja gitu ya.
Iya. harusnya ini siap-siap melompat tinggi ya. Ini juga dari para trader semuanya juga harus siap-siap ke sana. Tetapi yang namanya US dollar itu juga punya suatu visi yang kuat ya. Kalau bahkan ya Pentagon itu bilang gini, visi utamanya Pentagon adalah dolar harus jaya menguasai dunia gitu ya. Jadi yang terpikirkan bahkan sistem keamanannya Amerika itu mereka mikirnya dolar. Apapun yang mengakibatkan dolar hancur, dia akan berbuat segala hal untuk melakukan hal itu. Seperti yang mungkin telah terjadi, yaitu mungkin hanya sebuah isu atau otak-atik matuk ya istilahnya. Dulu Umar Gaddafi itu mendukung mematok bahwa mata uang itu dipatok dengan emas gitu. Akhirnya itu akan mengancam dolar dan akhirnya Libya dilibas oleh Amerika dan kawan-kawan. Itu sekedar isu atau gimana. Tapi yang jelas kalau Rusia ngotot untuk seperti itu pasti musuhnya hidup matinya Amerika Serikat akan menjadi taruhan di situ ya. Jadi akan lebih memanas lagi. Padahal pada waktu yang lalu itu Rusia sudah menyatakan sudah mau stop serangan. Ternyata ya tidak seperti itu juga, hanya muter saja tuh pasukan-pasukannya untuk fokus ke daerah timurnya. Ini gini, intinya begini, teman-teman tidak usah bingung ya soal fundamental kayak teknikal yang mengatakan A, B, ini bahkan naik terus nanti sampai tak teringat dan lain sebagainya ya. Ya semua itu pasti ada keseimbangan market gitu. Kalaupun toh emas itu naik, dolar juga nggak mau tinggal diam. Di sana sudah menyiapkan pada tahun ini 6 sampai 7 kali kenaikan suku bunga. Nah, isu itu dibalas dengan isu keseimbangan, dibalas keseimbangan market, sehingga jangan khawatir lah, di dunia trading itu pasti ada volatilitas yang bisa kita ambil cuannya di situ. Karena di bisnis trading itu suatu bisnis yang memang tahan krisis itu. Di dalam kondisi apapun kita bisa memanfaatkan untuk ambil peluang. Apalagi minyak sekarang ya. Bahkan ada isu minyak itu sampai 150 barel. Nah, orang-orang yang tidak berkepentingan di sana terhadap kenaikan kenaikan minyak itu pun juga bergerak juga. Jadi seperti Iran nih, Iran punya tahun ini meningkatkan sekian persen untuk produksinya, itu kan juga untuk keseimbangan minyak juga. Dan sekarang baru-baru ini Cina juga melakukan lockdown, itu juga akan menurunkan minyak juga. Di samping memang kondisi perang itu menaikkan minyak, jadi tetap ada suatu koreksi di sana, keseimbangan market berjalan. Secara natural aja itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita fokus pada suatu trading plan tertentu, pada sistem trading tertentu, nggak usah bingung suatu isu-isu yang ada. Yang pasti kita punya alasan kuat untuk buy, alasan kuat punya untuk sell, sehingga ketetapan itu sudah menjadi komitmen kita. Entah itu loss ataupun untung itu sudah kita rencanakan di awal, sehingga kita nggak akan bingung itu. Itu yang menjadi wacana-wacana beberapa waktu ini ya, yang kita amati bersama Kak Ratna. Nah, ini masih muda ini ngomong Kak atau Bu atau ya? Mbak aja deh boleh Pak Yoyo. Mantel. Bolehlah terserah Pak Yoyo. Bicara masalah minyak nih sedikit-sedikit, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ikut Zoom siang ini kemarin setelah crude oil ya Pak ya, dirilis jam berapa ya kemarin, 9:30 kalau nggak salah. Itu udah banyak sekali yang open buy, mungkin yang masih floating ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Ternyata kemarin rilisnya itu merah ya. Ya tentunya kalau minyak sendiri kan mengikuti dolar, kemarin kan minus ya, cuman memang tipis, tapi sangat signifikan sekali setelah setengah jam rilis data itu ternyata minyak hancur ya. Karena kita derivatif ya nggak masalah ya, bagi teman-teman yang suka buy suka sell ya monggo. Cuman kalau beberapa teman-teman kita yang masih sedih karena masih ada open posisi buy, coba nanti ya, karena memang teman-teman kalau untuk info fundamentalnya ya, saya info sedikit, karena kemarin itu minyak melemah itu kan dikarenakan
memang banyaknya beberapa anggota dari Badan Energi Internasional nih saya lihat itu melepaskan hampir 120 juta barel dari cadangan strategisnya. Jadi itu sebenarnya untuk mengantisipasi kecaman dari Rusia sendiri ya, untuk mencoba untuk mengatasi potensi kehilangan dari minyak Rusia. Jadi makanya ada badan seluruh dunia seperti itu. Jadi ya mungkin kalau dilihat secara teknikal harganya sih bisa jadi ya, harganya sudah di bawah 100 ya kemarin sampai 95 low-nya ya, Pak, ya. 95 ya Pak ya, betul. Sekarang udah mulai naik ke 97 kalau nggak salah. Nah ini boleh silahkan kalau teman-teman yang belum punya posisi ya untuk area-area beli di area sini, tapi tetap ya harus pakai patokan karena memang analisa teknikal itu supaya kita bisa mendapatkan harga yang terbaik. Seperti itu mungkin kira-kira ya Pak ya. Untuk Luar biasa ininya. sekali. Oke, mungkin kita coba kembali ke Ya, topik awal dulu ya. Nah, nanti bisa silakan. melebar tanya-tanya kemana aja, nggak masalah. Iya. Saya akan mulai ini ya tentang bagaimana membuat sistem trading sendiri, hal-hal yang Ya. perlu diperhatikan. Ya, saya sering mengingatkan bahwa sebuah trading plan itu sangat penting sekali. Ya, bahkan itu akan mendasari kita dalam memulai untuk kita aktivitas di bidang trading, bisnis trading ini. Namun itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja dari hal yang besar yang perlu kita perhatikan, yaitu mindset management, money management, dan risk manajemennya itu harus benar-benar terstruktur dan sistematis di dalam rangkaian aktivitas kita. Sehingga pada kali ini kita akan membahas tentang trade manajemennya atau sistem trading, atau bisa dikatakan sebenarnya trading plan. Nah, apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan ya dalam kita membangun trading plan sendiri. Nah, kebanyakan dari teman-teman trading itu inginnya instan, yang sudah ada di pelajaran-pelajaran di Google, di literasi buku ataupun YouTube dan lain sebagainya, itu langsung ikut-ikutan gitu. Ya udah, ini katanya Master A dia bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, ini banyak yang terjerumus juga kalau misalkan mereka mempelajarinya secara sebagian ya, atau secara utuh pun tidak diuji sendiri. Pada tengah-tengah aktivitas tradingnya pasti akan, ketika ada loss itu timbul ketidakpercayaan diri yang muncul, sehingga disitulah komitmen dan konsistensi kita akan terganggu. Bedanya dengan kita membuat sistem trading sendiri, bahkan nih ya, sistem trading sendiri itu bisa niru orang lain, tetapi benar-benar kita uji sendiri. Kalaupun kita menggunakan sistem trading sendiri yang benar-benar orang lain belum pernah sampaikan, itu sangat bisa sekali di sini. Dan di sini akan saya coba nanti sampaikan. Tapi saya akan kasih contoh-contoh saja dulu secara umum ya. Gimana sih trade management itu? Adalah sebuah trading plan yang memperhatikan entry rule-nya bagaimana. Ketika kita mau buy, mau sell, atau kita harus hold, itu punya syarat-syarat yang perlu kita tulis, kita komitmenkan, dan kita lakukan secara disiplin. Kemudian money manajemennya bagaimana? Setelah itu nanti buy, setelah itu sell, setelah itu floating, baik floating minus maupun plus, itu mau diapakan? Itu sudah terencana di awal, sehingga kita ketika jalan tidak sesuai harapan, tidak searah dengan posisi kita, maka kita tidak akan bingung di situ, karena sudah terencana di awal. Di awal kita harus berpikir gitu. Ketika buy, ketika sell, ketika hold pun juga ada konsekuensinya masing-masing. Nah, di situ kita mencari potensi-potensi langkah yang paling akurat untuk bisa mempunyai probabilitas tinggi mendapatkan cuan. Nah, jangan lupa juga exit-nya harus terpikir, tidak hanya kita masuk terus keluarnya nggak ngerti gitu ya. Jadi harus masuk dan keluar juga harus konsisten dan disiplin. Ini sering sudah saya sampaikan ya. Di dalam membuat trading plan itu ada fundamental, ada teknikal ya. Dengan fundamental karena ada ekonomi, pidato, news,
yang bisa bersifat hawkish maupun dovish ya. Hawkish itu apabila mata uang tersebut mendapatkan suatu support atau dukungan suatu kebijakan ya, hanya sekedar mungkin isu atau sekedar pidato yang bersifat positif gitu, maka akan dikatakan hawkish, termasuk kenaikan suku bunga mata uang ya. Dan juga ada dovish yang mempunyai pengaruh negatif sebaliknya dari hawkish itu sendiri. Nah, technical sendiri ada tanpa indikator, ada dengan indikator seperti relative strength index, ADX, moving average dan lain sebagainya. Tapi ada pertanyaan nih, apakah saya bisa menciptakan sebuah sistem trading sendiri tanpa fundamental maupun technical yang sudah ada di sini? Maksudnya sakar PDW gitu. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Nah, langkah-langkahnya nanti mari kita simak ya. Tentunya ada dengan aturan-aturan rule-rule yang sudah umum maupun yang enggak umum, istilah Bang Jawa ra umum gitu ya. Nah, saya lanjutkan untuk langkah-langkahnya. Nah, seperti mungkin ingat ya Bu Ratna Kak Desta saat kuliah atau sekolah lah, itu di SMA juga ada ya, yang namanya metode ilmiah gitu ya. Pernah dengar Bu Ratna? Pernah, Pak. Iya, Pak. Ya SMA juga ada deh. Metode ilmiah itu setiap ilmuwan itu pasti membuat suatu teori-teori, membuat suatu rumus-rumus tertentu itu akan melalui sebuah metode ilmiah. Nah, tak ada salahnya nih, bidang trading itu kan ya bisnis juga meneliti, yang analisa, ya tapi tidak seperti ilmuwan yang punya laboratorium, prakteknya hingga membutuhkan banyak sekali energi, banyak sekali waktu, dan banyak sekali biaya. Nah, di dalam bisnis trading ini kita menciptakan sistem trading sendiri itu nggak perlu biaya banyak, ya sekedar langkah-langkahnya aja yang kita harus perhatikan di sini. Kalau metode ilmiah itu, pertama identifikasi masalah atau observasi, ya, mengamati. Kedua, perumusan hipotesis. Artinya perumusan hipotesis itu bahasa Jawane menduga-duga, ngiro-ngiro. Kira-kira nek ngene gimana? Kira-kira kalau gini bagaimana? Jadi ilmu kira-kira dulu, menghipotesa, menduga-duga. Meraba-raba mungkin, Pak. Jangan. Itu puasa nggak boleh. Puasa nggak boleh raba-raba. Walaupun nggak puasa juga nggak boleh sih. Karena ini mikirnya hot juga ini ya. Menguji hipotesa. Nah, setelah meraba-raba tadi diuji gitu. Nah, lo meraba-raba lagi, Pak. Nggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Maksudnya mengira-ngira tadi. Ya, mengira-ngira aja deh. Kira-kira mau apa enggak gitu ya. Kira-kira ini bener apa enggak itu diraba-raba ya. Kayak ini kita menduga-duga uang gitu. Ini bener enggak diraba, di terawang gitu. Terus di Celupin. Hah? Celupin. Kan ada di terawang, diraba, Dibuat diputer, Pak. Diputer, Pak. puter. Ikulah Oreo. Nah. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ini ada beberapa langkah-langkahnya ya. Proses penelitian ini kalau kita bandingkan dengan proses penelitian ya, nanti bisa ada di synchronize ya di dalam bisnis trading. Dalam mengidentifikasi masalah itu atau observasi atau mengamati suatu masalah itu, pertama yang harus kita lakukan adalah pahami sumber masalah penelitian, rumuskan masalah penelitian itu. Sedangkan untuk perumusan hipotesa, buat kerangka pemikirannya, rumuskan hipotesanya, terus kemudian menguji hipotesis itu dengan mendesain metode penelitiannya. Terus yang keenam mengumpulkan dan menganalisa data. Yang terakhir buat kesimpulan atau membuat kesimpulan itu kayaknya kok kayak ilmuwan banget gitu. Sebenarnya enggak lah, kita simpelkan aja ya. Nah ini nomor 1 kita kupas satu-satu. Masalah yang ada adalah apa? Kita ingin profitable system. Kita ingin mempunyai sistem yang profit, yang menguntungkan, yang konsisten. Itu masalah. Gitu. Yang kedua, kita
memperhatikan histori yang paling sering terjadi. Nah, ini termasuk kalau kita mau untung konsisten, berarti kita harus memperhatikan yang telah terjadi. Yang telah terjadi itu biasanya bagaimana? Itu kita rumuskan. Kita kira-kira, oh kira-kira kayak gini loh. Kalau kita sering melihat grafik itu kan muncul tuh kira-kira nih. Muncul tuh meraba-rabanya itu. Muncul tuh dugaan-dugaannya itu. Oh, saya kok sering melihat grafik modelnya kayak gini ya. Gimana kalau ini saya buatkan sebuah trading plan? Coba saya rumuskan dulu. Jadi setelah kita mengira-ngira, menghipotesa, itu kita merumuskan hipotesa itu. Yang ketiga ya, setelah kita sepakat bahwa untuk bisa membuat profitable system itu harus memperhatikan histori yang paling sering terjadi itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan pair-nya, time frame-nya, bentuk grafik menjadi objek. Bentuk-bentuk grafik di dalam pair-pair tertentu akan menjadikan objek pengamatan kita. Yang keempat, ini contoh ya teman-teman. Jadi nomor 4, 5 ini adalah sebuah contoh. 7 ini sebuah contoh gimana kita cara menemukan sebuah sistem trading. Pertama ini contoh yang paling simpel saja. Pullback pada trendline puncak atau lembah ketiga. Oh, maksudnya gimana ini? Nomor 5 dijelasin. Maka kita buy, ini kita duga ya. Misalkan kita buy pada garis 2 lembah dan sell pada garis puncak. Kira-kira untung enggak ya? Kira-kira banyak salahnya atau banyak ruginya enggak? Maka yang keenam itu adalah menguji hipotesa kita itu diuji gitu dalam 100 transaksi belakang berapa persen yang benar. Kalau misalkan oh ternyata 70% bisa, berarti ini layak untuk kita bisa pakai sebagai trading plan. Sedangkan yang ketujuh, garis yang itu sudah menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah garis yang terbentuk dari 2 lembah atau puncak bisa menjadikan acuan kita buy atau sell dengan TP garis seberang dan SL separuhnya. Ini sebuah contoh dari perumusan atau kesimpulannya ya. Inilah maksud saya itu. Sorry suaranya jelas nggak ya nih gambarnya? Agak kabur ya. Ini cara membaca tren. Ketika lembah ketemu lembah di garis akan membentuk sebuah trend up yang mana sentuhan yang ketiga ini terhadap garis supportnya ini adalah disinyalir akan naik. Nah, maka kita cenderung buy. Itu yang sering terjadi pada market, sehingga ini bisa kita jadikan sebuah sistem trading. Ini yang saya jelaskan di nomor 4, nomor 5, hingga nomor 7 itu seperti ini dan sebaliknya yang terjadi. Karena dasar dalam kita membaca tren itu adalah uptrend, downtrendnya seperti ini. Kalau uptrend itu ada lembah ya. Kemudian yang ketiga ini biasanya naik. Sekali lagi biasanya ya, tidak selalu seperti itu. Nah, banyak salahnya apa benernya silakan diuji sendiri ya, biar kita lebih pede gitu. Terus kemudian downtrend. Downtrendnya puncak, ketemu puncak di garis. Nah, puncak yang ketiga ini maka sell. Ini kalau kita sudah meneliti, mengamati, kemudian menguji sendiri, banyak benarnya kita lakukan aja ini sebagai sebuah trading plan. Namun ini trading plan-nya adalah tiru-tiru literasi-literasi yang sudah ada. Gitu. Kalau ternyata saya akan menggunakan trading plan yang nggak mau niru-niru lah seperti itu. Contohnya nih apa? Nah, contohnya saya pernah dengan yang namanya saddle method ya. Lucu ini saddle method. Apa itu Pak? Saddle itu ya saddle. Tak pikir Tempat sepeda itu ya? numpak pit. Nek wong desa kan tempat bokong sepeda, tempat bokong itu ya Pak ya? Dulu wis suwek lho. Nah, tak pikir saddle itu wong desa. Ternyata saddle itu ya bahasa Inggris ternyata ya.
Saddle, iya betul. Bentar, saya kasih slide-nya ya. Penemunya pasti namanya saddle juga ya, Pak? Enggak, ini trading plan yang saya contohkan saya buat sendiri, Bu. Ya, namanya Yoyo Tadi kan saddle. contoh trading plan yang ngikutin literasi gitu, yang sudah ada, ikuti tren. Nah, ini enggak ada. Nah, kita mau cari di Google aja, cari saddle method trading itu. Maunya Pak Munculnya. Yoyo. Jadi Heeh. ini kan contoh saja. Nah, teman-teman itu jangan terpaku pada sebuah trading plan yang umumnya orang pakai aja. Kalau kita punya suatu inisiatif ingin membuat sistem trading sendiri yang beda banget dengan yang lain, silahkan. Dan nggak niru-niru gitu. Itu kalau Anda benar-benar bisa menguji, menyimpulkan, dan membuktikan, luar biasa Anda akan menjiwai banget. Jadi begitu lihat chart gitu aja udah ngerti ini saya harus hold, harus buy atau harus sell gitu, karena benar-benar itu ciptaan Anda sendiri dan lebih membanggakan. Dan yang penting lebih percaya diri dan konsisten dalam menjalankan ini. Biasanya banyak orang yang nggak konsisten, disiplin dan lain sebagainya itu karena dia nggak terlalu percaya diri. Bener nggak ya, bener nggak ya, terus akhirnya gonta-ganti trading plan. Nah, ini salah satu contohnya. Pada saat saya menemukan ini ya, saya bayangin aja kok sering ya terjadi di chat itu, kok sering modelnya kayak gini, terus kemudian turunnya balik seperti ini. Setiap muncul seperti ini, hampir 70% lebih kok selalu seperti ini. Nah, kita manfaatin ini. Apa yang menjadi pengamatan kita, observasi kita, objek pengamatan kita itu kok sering terjadi seperti ini, seperti langkah yang tadi ya, langkah dari metode ilmiah tadi. Nomor 2 ini, histori yang paling sering terjadi itu bagaimana? Kalau Anda menemukan atau membayangkan kayak gini sering terjadi, ya kita buat ya trading plan. Caranya trading plan bagaimana? Langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan adalah entry-nya itu di mana. Kalau kita membuat trading plan seperti ini kita nggak perlu 24 jam ngamatin chart gitu. Ini lebih santai. Kemudian kalaupun banyak salahnya tetap untung. Kenapa? Karena ada risk reward-nya 1/3. Contohnya ketika ada rally panjang ya seperti ini. Rally puncak pertama kita perhatikan, oh sudah terbentuk puncak pertama, yang kedua ada sideways. Kemudian yang ketiga adanya puncak ketiga. Oke. Setelah adanya sideways itu terbentuk puncak yang kedua. Nah, setelah muncul puncak kedua ini kita baru akan menentukan sikap. Bagaimana sikap kita, maka setelah dari hasil hipotesa dan diuji itu ternyata bisa sell di sini. Nah, kalau gimana kita nggak perlu nunggu di sini lalu sell, ya kita pasang namanya sell stop. Ketika puncak kedua ini muncul, misalkan di sini gitu ya, setelah ada 3 candle di situ, maka kita pasang aja sell stop di sini dengan target point di sini di awal rally tadi, terus kemudian stop loss-nya agak di atasnya dikit, garis batas atas sideways. Sideways-nya di sini berarti hasilnya agak sedikit ke atas. Nah, ini adalah 1/3 nanti. Kalau loss pun kita 100, kalau profit kita bisa 300 ya. Nah, berarti panjangnya ini juga harus 3 kali lipat dari ini. Kalau kita ingin profitable di sini. Ini biasanya terjadi di M15. Ya, paling sering malah di emas ya. Ini contohnya di Euro USD. Nah, ini pelana atau saddle method trading. Ini juga hasil dari metode ilmiah tadi, diduga-duga, diraba-raba, dikira-kira, diuji, dirumuskan, dibuktikan. Caranya seperti itu. Nah, investnya gimana? Ya, dibalik aja seperti ini. Ketika ada lembah pertama, kemudian terbentuk setelah itu sideways di situ, kita kotakin gitu sideways-nya, terus kemudian terbentuk lembah kedua. Di sini lembah kedua, ketika terbentuknya lembah kedua yang lebih dalam, ini syaratnya nih puncak kedua ataupun lembah kedua itu lebih, kalau puncak lebih tinggi, kalau lembah lebih dalam, itu maka kita buy stop di sana atau buy di sana dengan SLTP-nya 1/3. Ini SL-nya, ini TP-nya.
Gitu, ini pelana terbalik atau inverse saddle method trading. Simpulannya seperti ini. Ketika pertama, rally panjang bentuk puncak pertama. 2, ada sideways setelah puncak pertama. 3, terbentuk puncak kedua. 4, pasang sell stop pada harga terendah sideways. 5, stop loss pada harga tertinggi sideways. 6, TP pada start rally panjang. Ketika muncul puncak kedua tepat pada candle keempat, kita pasang sell stop di sini. Candle 4 ini kan berarti ini menandakan sudah puncak ya, nomor 3 ini ya. Anggap saja nomor 3 ini langsung kita buat di time frame di M1, dia punya model seperti ini, sudah terbentuk puncak. Ini 1, ini 3, bandingkan ya. Yang ke-6 ini TP-nya. Kita pakai sell stop di sini. Dengan seperti ini menjawab naik turun pun nggak bingung ketika begini. Ketika kita running pada saat harga di sini ya, kemudian kita sudah pasang sell stop di sini. Kalaupun sell stop itu nggak kesentuh, dia langsung naik ke atas. Sudah membentuk puncak-puncak baru lagi di atasnya nomor 3 ini. Ini dihapus pending ordernya, gagal atau tidak tereksekusi rencana kita. Kalaupun rencana kita sudah tercapai di sini, wah tersentuh nih sell stopnya. Setelah itu mau naik, mau turun, kita sudah tenang. Kalaupun naik ternyata salah dan kita rugi, itu cuma misalkan $100 atau 1%. Tapi kalau untung kita mendapatkan 3%-nya. Contohnya seperti itu. Toh juga nanti kalau ada kesempatan 10 kali, 7 kali salah pun kita masih untung. 7 kali 100, 700. Sedangkan 3 yang benar, 3 kali 300 itu 900. Masih untung $200. Nggak bingung juga. Jadi intinya nggak bingung itu artinya bukan kita nggak bingung mau minus mau plus gitu, ya maksudnya kita sikap kita ya terhadap sikap kita itu nggak tanya-tanya setelah buy ternyata terus minus tuh tanya sana tanya sini gimana gold gimana oil gimana apa, nggak perlu tanya-tanya gitu kalau kita sudah punya trading plan yang tepat, TP-nya udah jelas kok, SL-nya udah jelas, kita berpikirnya kena stop loss pun kita masih banyak untungnya kok kalau nanti ada benernya begitu. Fundamental memang penggerak market paling dominan. Namun dengan teknikal kita bisa menentukan entry yang tepat dengan target yang ideal. Fundamental nggak pernah menyatakan nanti ada pidato emas akan disupport 1.700, nah nggak pernah. Entry-nya di sini itu nggak pernah kan. Fundamental itu ngira-ngira sendiri kira-kira sampai di mana sih support resistennya, itu hanya teknikal yang bisa. Oke, dari sini kalau ada pertanyaan silakan ya sambil bertanya-tanya. Nah, sistem ini suatu ketika ternyata kita bisa ada kesempatan untuk membuatkan sebuah sistem secara otomatis dengan robot trading, itu juga bisa ya kita mungkin wah saya sudah bagus nih, ini sudah saya manualkan setahun lebih atau dari 100 transaksi saya sudah mendapatkan untung sekian gitu. Saya mau minta tolong nih buatkan robotnya secara programming gimana. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, di sini kita kesempatan belajar bareng ini saling memberikan sebuah hipotesa-hipotesa, pembuktian-pembuktian, kumpulin aja dalam suatu setiap Kamis yang kita diskusikan begitu. Asik nanti kita munculin komunitas kita itu munculin sistem baru yang nggak niru-niru yang lain pun bisa seperti itu. Begitu Kak Desta dan Bu Ratna. Silakan kalau mau Oke, tanya-tanya. terima kasih Pak Yoyo. Mungkin Bu Ratna mau menanggapi atau mau tanya-tanya juga boleh. Monggo silahkan. Iya, Partisipan teman-teman. kalau mau langsung tanya yang berhubungan dengan tema hari ini, silahkan. Mungkin ada pertanyaan. Oke, Pak Yoyo, ada gimana pertanyaan. sih formula untuk ini? Seperti itu. Silahkan. Yang lain mungkin. Atau sambil menunggu Pak Yoyo bisa dijelasin nggak sih Pak, kalau kita misalkan nggak punya waktu ya untuk kayak tadi itu harus buat metode ilmiah dulu nih, harus meneliti dulu, harus apa dulu, mungkin kayak seperti itu tuh mungkin kira-kira apakah Pak Yoyo kasih gimana ya untuk metode-metode seperti ini itu adakah rekomendasi yang mungkin kan kita nggak sama ya, ada yang senang menganalisa atau mungkin ya di dunia ini memang hanya untuk
ya istilahnya memang cari cuan tapi tidak sedetail itu karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan. Mungkin ada saran Pak Yoyo. Ya, kalaupun ada sebuah saran atau literasi atau sebuah sumber yang menyatakan ini trading plan itu bagus, apapun itu yang disampaikan, saya sarankan tetap harus menguji sendiri. Oke lah, Anda sekarang sudah saya kasih contoh nih trading plan tanpa indikator dengan nama metode saddle method. Anda yakin? Oh iya Pak, ya udah buktiin. Di YouTube saya banyak tuh bukti-buktinya, bahkan ada 1 menit dapat 22 juta, ada yang di YouTube saya ada itu dengan saddle method itu. Ya, banyak saksi-saksinya juga ya ketika di suatu grup komunitas gitu saya share. Ternyata 1 menit beneran. Itu suatu hasil yang lumayan gitu loh untuk saddle method itu. Sudah risk reward-nya bisa 1:3, terus kita nggak perlu nunggu-nunggu yang nggak perlu banyak waktu untuk ngamatin chart, dan bisa depending order kan di situ. Sudah tenang aja, begitu eksekusi, begitu kita taruh pending order, SLTP-nya taruh di situ, ya udah lupakan gitu. Sambil nunggu besok dapat ikan apa dapat jalannya doang. Itu aja. Ya, dibuat simpel-simpel aja. Ya, kalau robotik ya banyak ya seperti estafet point yang kapan hari, kalau kita males trading ya pakai aja estafet point gitu. Yang pernah saya sampaikan ya kapan hari estafet point walaupun banyak salah tetap untung ya. Ngawur aja buy sell gitu. Nanti yang plus kita ikutin terus, yang minus ya kita batasi cuma satu bagian dari SLTP itu gitu. Ya, seperti ini ya, bisa disimak di video-video saya sebelumnya itu. Begitu, nanti mungkin ada pertanyaan tuh di kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Yoyo dari Bapak Muhammad Fadil. Pak, di mana kita bisa mengetahui big player sedang masuk biar bisa searah sama mereka? Ada nggak indikator atau forum perkumpulan big player? Itu dijawab Pak Ade. Setahu saya tidak ada Pak Muhammad, biasanya kandil-kandil besar, ring besar seperti itu. Ya kalau tahu big player gerakannya kemana, mungkin sedunia kaya. Tapi kayanya dari mana juga nanti. Kalau ada yang beli semuanya tapi nggak ada yang jual aja sama aja. Jadi saya pernah menyampaikan itu ya Pak Muhammad Fadil. Tinggal di mana Pak Fadil? Namanya institusi UFO ya, Unfilled Order Institusi. Mungkin bisa searching di channel saya YouTube itu, yobro.com. Namanya Unfilled Order Institusi, di mana kita berusaha mendeteksi atau mengamati jejak-jejak big player itu. Jejak-jejak big player. Unfilled Order yaitu adalah mana harga-harga yang dipesan oleh big player tapi belum terisi. Itu unfilled order atau masih dalam pending order yang belum tereksekusi. Itu jejak-jejaknya ada. Seperti sebenarnya salah satunya saddle method ini adalah menjawab juga salah satu cara bagaimana kita mengetahui jejak-jejak dari big player. Ini logikanya ya. Secara fundamental kita bercerita. Ketika ada sebuah isu tertentu, misalkan perang lah, kenaikan suku bunga lah, atau mungkin emas mau diborong Rusia kah, dan lain sebagainya. Isu-isu itu akan mengakibatkan rally panjang, entah itu naik maupun turun. Hanya sekedar isu saja. Naik panjang. Biasanya para big player itu juga sudah menyiapkan. Isu kan gini, big player kan, wah ini banyak isu nih, isunya A, ini bakal emas naik nih, semuanya naik. Tapi big player itu akan menjual emas, cadangan emasnya itu di titik tertentu. Nah, ada beberapa titik ya, big player A itu di 1.900 misalnya, di big player B di 1.000 lebih tinggi lagi, 2.000 misalnya kayak gitu. Nah, ketika big player itu ternyata targetnya, kadang kan big player juga bisa untuk bayar-bayar media ya, untuk bisa isu itu lebih gencar dan sesuai dengan harapan big player itu. Ketika harga itu naik tinggi membumbung, big player sudah siapkan jual di situ, jual. Big player pertama menjual di situ,
Nah, turunlah harga langsung begitu stok itu supply-nya muncul di situ, turun. Tapi turunnya di sini pasti ada penyerapan market. Bagi orang-orang yang masih mendengar isu-isu itu susulan, ada yang baru mau nge-buy gitu, di sini diserap sehingga sideway di situ. Diserap pasti ada penyerapan market. Ketika sideway ternyata ada pending order jual yang ada di atas itu yang big player kedua tadi ada pending di sana dan isu semakin menggencar karena big player itu juga punya target saya harus bisa jual nih di harga sekian. Semakin gencar, naiklah lagi. Rally-nya panjang lagi di sana, panjang. Nah, tercapailah pending order itu akhirnya turun lagi sudah tidak ada yang menyerap gitu. Karena penyerapan sudah ada di sini. Ini equilibrium marketnya di sini. Penetrasi marketnya di sini. Keseimbangan market terjadi di sini. Ketika ada big player kedua menjual ini sudah nggak ada yang nampung di sini. Ya habis di sini. Ketika turun drastis di sana, turun terus, akhirnya kan juga akan pada harga layak di sana. Harga layak keseimbangan market di awal tadi sebelum ada isu. Nah, ini permainan big player aja dong berarti. Ya entahlah apa yang terjadi, kita yang penting mengamati aja yang sering terjadi seperti ini. Ini menjawab unfilled order institution. Menjawab bagaimana Pak Fatir tadi big player itu sedang masuk bagaimana. Sebenarnya sebelum masuk pun kita antisipasi seperti ini. Bila ada rally panjang terus kemudian ada sideways di situ kita harus perhatikan nih. Itu jejak fill yang terjadi pada institusi-institusi besar. Unfilled order institution. Begitu ya, mudah-mudahan jelas ya Pak. Ya benar itu Pak Ade, di YouTube sudah ada di UFO. Begitu, mungkin ada pertanyaan lain Bu Desta, Bu Ratna. Ya, ayo itu kan dilihat di screen itu kan pakai time frame 15 ya Pak untuk apa namanya saddle methodnya itu. Nah itu apakah bisa juga keluar di time frame yang lain mungkin Pak? Atau Ini kan, memang ini ininya menurut contohnya pengamatan kebetulan saya. 15 Iya, gitu. kebetulan saya lagi suka ngamati M15 saat itu. Kalau ada M15 saja loh, kita nunggunya berapa candle ini. Ini ada berapa 100 candle kali 15 kan berapa hari, bisa 2 hari baru eksekusi kan di situ. Memang berarti intinya 15 itu lebih ini ya Pak ya. Idealnya lebih, seperti itu hasil iya, penelitian ya. saya. Betul. Nah, Silakan. itu kalau kebalik enggak ini ya Pak ya? Enggak jadi saddle method juga ya? Misalkan itu kan invest dari bawah ke atas, terus sideways-nya di tengah tuh naik lagi berarti. Jadi seperti ini nanti kalau terbalik. Nah, seperti itu. Itu juga berlaku juga nih Pak, termasuk saddle method juga Iya, ya? Atau inverse itu ya? Iya, kayak head and shoulder kan inverse head and shoulder ya siapa tahu nanti. Asalnya. Contoh aja ya, contoh cara membuat sendiri. Ya, oke. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, aku mau tanya boleh ya Pak Yoyo ya? Ya. Oke. Jangan susah-susah ya. Kayaknya kalau susah pun Pak Yoyo itu selalu bisa menjawab kok Pak. Amin, pas kebetulan aja. Gini Pak, kalau buat trader pemula itu kan sebelum trading di akun real kan pasti kan kita nih yang pemula-pemula kan tradingnya latihannya di akun demo dulu nih. Nah, pas trading di demo tuh hampir selalu kita tuh profit, hampir selalu tuh kita tuh menang lah. Tapi pas kita pakai akun real kok sering loss ya Pak ya? Itu kayak gitu tuh kenapa sih Pak? Tanya aja ya, ketika loss itu pakai trading plan nggak gitu. Nah, di demo kan rata-rata kita itu mental ya Pak ya mungkin. Sakar PDW gitu. Itu pertama sakar PDW. Yang kedua kalaupun pakai, misalkan saya mau niru di trading plan-nya A gitu. Biasanya juga nggak disiplin, tak modif sendirilah, dimodif tanpa ada penelitian. Dimodifikasi tanpa ada uji coba dulu. Biasanya seperti itu. Nah, coba aja kita bayangkan ya. Ketika kita masak-masakan itu kayak misalkan demo masak itu di TV-TV itu ya. Buat soto lah, mungkin Ratna suka makanan apa? Ratna suka makan apa?
Apa aja Bisa sih Pak? masak, Apa-apa dimakan? bisa masak. Sangat bisa Pak. Nah, kalau masak misalnya sayur asem gitu, bumbu-bumbunya kalau demo di TV perbandingannya kan ini 1 sendok garam, 2 sendok gula, 1 sendok ada apa dan lain sebagainya, itu kan fix takarannya ya. Ya. Takarannya fix di situ. Bayangkan kalau kita di demo pada saat kita lomba masak, kemudian pada saat kita jualan, kalau bumbunya sama, tinggal rasionya aja yang berbeda, pasti sama itu. Rasanya itu enggak jauh beda, pasti sama kalau takarannya sama. Yang terjadi pada demo dan real itu, demo nih 1 sendok, neng real 3 sendok. Betul. Nah itu yang Improve-nya terlalu tinggi. Dan terus yang ketiga mempengaruhi itu psikologis ya. Makanya psikologis ini sangat penting banget ya, psikologis atau mindset manajemennya. Makanya saya benar-benar wanti-wanti. Mindset manajemen ini tidak hanya bisa diomongkannya, tidak hanya diomongkan bahwa kamu nggak boleh emosi, kamu nggak boleh serakah, kamu nggak boleh sakit hati kalau loss, kamu nggak boleh menaikkan lot karena sakit hati. Itu nggak bisa cuma diomongkan, disarankan begitu, tapi itu ada trik-triknya bagaimana biar kita disiplin. Misalkan, kalau kita disiplin, kalau kita pernah menguji sendiri, menguji sebuah sistem itu diuji sendiri, 100 kali transaksi itu 5 yang salah kayak atau yang bagaimanapun, kalau diuji sendiri, ketika kita mau melanggar aturan kita sendiri, itu akan ingat kemarin saya loss 7 kali juga masih profit kok. Ya udah, saya tetap disiplin aja dengan trading plan saya. Saya kemarin pakai TP-nya 3, SL-nya 1, walaupun banyak salah tetap untung kok. Makanya tetap karena kita menyelami sendiri sistem itu, kita jadi disiplin, percaya banget gitu. Pede istilahnya. Toh kalau saya salah sudah saya batasin kok. Ya itu cara-cara tidak hanya kita ngomong jangan serakah, jangan emosi gitu. Semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi praktekin itu yang susah. Prakteknya itu harus dengan latihan. Latihan yang mudah-mudah dulu. Kalau kita sudah terbiasa, loss itu biasa, flat aja itu. Udah loss 3 kali, flat aja, biasa itu. Lihat robot pun juga seperti itu. Waduh, loss wah keram. Ya lihatlah nanti recovery sendiri. Kalau saya udah terbiasa gitu, loss 30% gitu. Lihat robot kayak lihat apa, udah biasa karena saya sudah menguji dalam beberapa tahun terakhir seperti itu gitu. Jadi tenang aja gitu, nggak bingung gitu. Bener kan berat, nah nggak bingung kan dia. Tapi ya tetap mikir gitu. Artinya selain kita itu punya trading plan yang sudah teruji sendiri, jangan lengah. Kita harus tetap menyiapkan trading plan yang lain. Karena sebuah trading plan itu punya siklusnya masing-masing. Jadi kita siapkan banyak senjata gitu sebelum perang. Kalau di plan A nggak bisa, kita ganti plan B. Tapi yang penting jangan sering ganti-ganti trading plan. Pastikan parameter atau indikator atau syarat apa bila mana kita ganti trading plan. Misalkan syaratnya sudah pernah 10 kali berturut-turut, biasanya kan 7 kali. Di uji coba kita 7 kali berturut-turut rugi, masih untung. Nah ini kok 10 kali berturut-turut, nah itu kita berpikir harus punya parameter, kita mengalihkan trading plan kita. Atau penurunannya sudah sekian persen itu harus punya. Gitu. Itu tadi jawaban dari mana? Bu Desta ya. Iya, makasih Pak Silakan yang Yoyo lain. atas penjelasannya. Mungkin Luar biasa sekali ya Mbak Desta ya. Iya, Pak Yoyo tuh selalu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah kita, Bu Rat. Aku tuh juga apa ya, kayak heran gitu loh. Makannya apa gitu loh. Apa-apa iso jawab gitu ya. Puasa nggak makan. Oh iya, maksudnya sebelum puasa itu loh Pak. Bukone opo? Ngotek bingung aku. Nggak sahur bisa. Tahu ya opo? Malah Semalam ya wis. lupa ketiduran nggak sahur bisa. Gara-gara FOMC mesti. Oke, teman-teman yang di rumah mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung. Oh, ini udah ada yang tanya ini. Dari Pak siapa ini? Oppo Reno 5. Gak ada namanya ya. GK Invest Kasih nama dulu memberikan- dong Mbak Desta. Nah, kenalan dulu lah tanya kok. Oke, Mas apa Ibu Oppo Reno 5 boleh kenalan dulu kah? Jadi Boleh enak. on cam kalau mau, silahkan kita kenalan juga. Nama.
namanya ya Reno ini Bang. Iya, mungkin namanya Mas Oh, Reno. Pak Andre, Ibu Andre, sorry. Ibu Pak Andre. Ibu Pak Andre, Ibunya Mbak. Pak Andre. Oh ya, mungkin ibunya Pak Andre. Ya bolehlah Pak Andre. Mbaknya ibunya Pak Andre. Yang terakhir ada Ibu mbaknya. Pak Andre, Ibu Mbak. Pak Andre, Mbak. Oh, Mbaknya ibunya Pak Andre. Andre. Oke, baiklah. Ibu Andre atau Pak Andre ya. GK Invest menyediakan AI yang profit konsisten nggak ya Pak Yoyo? Nah, itu Pak Yoyo. Advisor itu tidak disediakan oleh broker manapun, ya. Expert advisor atau robot trading itu juga bukan merupakan fasilitas broker manapun. Expert advisor itu adalah sebuah sistem yang membantu user, membantu trader untuk trading. Bisa didapatkan di mana saja, tapi untuk kalangan sendiri. Tidak boleh dijual bebas dan dijual massal. Itu aturan Bapepti ya. Jadi kalau ada yang jual robot secara massal itu punya aturan jelas di Bapepti. Kalau ada izin dari Bapepti. Kalau nggak ada, tolong teman-teman harus waspada gitu. Nah di GK Invest itu menyediakan apa? Menyediakan edukasi robot trading dari membuat setting, maintenance, update. Itu semuanya kita kupas tuntas di situ. Ya kalau yang namanya kita belajar dimanapun pasti ada rekomendasi gitu. Misalkan kita belajar dulu waktu SD, SMA gitu ya, buku bahasa Inggris, ya gurunya ngomong Erlangga. rekomendasi buku ini ya, karena kan punya literasi buku gitu. Nah di dalam saat belajar itu kita juga ada rekomendasi sebuah robot A, B, C. Silakan pilih sendiri. Ketika Anda sudah memahami robot trading itu. Gitu. Profit konsisten tentunya begini logikanya GK Invest itu dari tahun 2017-2016 ya sampai sekarang bahkan 3 tahun berturut-turut the best trader, the best broker ya, artinya the best broker itu banyak sekali nasabah-nasabah kita yang dari tahun ke tahun justru naik gitu, meningkat. Kalau berarti naik meningkat berarti banyak yang disuka dong. Kalau banyak yang disuka berarti banyak yang trading, banyak yang profit ya, tidak banyak yang menghujat begitu. Ya, di situ yang hanya kita bisa jadikan parameternya saja yang terbaik yang itu yang menilai adalah ICDX ya, bursa sendiri di mana tempat berdagangnya di sana. Saya tidak bisa melihat satu persatu akun investor apapun password yang nasabah punya ya, yang pasti kebanyakan mereka juga puas untuk mendapatkan fasilitas edukasinya ya. Kalau masalah hasil konsisten, hasil dan sebagainya memang itu privasi dari mereka semua. Yang pasti dari hasil tes yang ada, saya bisa tunjukkan nanti misalkan Pak, Ibu, Mbak Andre gitu. Andrew ini membacanya ya. Andrew. Nah, itu bisa aja nanti daftar privat ke officialnya masing-masing. Tanya aja marketing, saya mau privat nih sama Pak Yoyo tentang robot trading. Syaratnya apa saja? Nah, itu. Gitu. Nanti bisa ditunjukin langsung deh bukti-buktinya. Itu Bapak Ibu Mbak Andre yang ada di sana. Pak Yoyo ini terkait sama robot-robot yang ditanyakan sama Pak Andre itu tadi ya. Pak sebenarnya robot trading itu apakah legal ya Pak di Indonesia? Tanya aja sih Pak. Ada yang legal, tapi syaratnya juga banyak ya. Jadi yang legal itu pasti dari Bapepti. Ada izin dari Bapepti bahwa robot trading itu punya vendor, punya produsen, yang produsennya itu izin-izinnya resmi dari Bapepti. Oh ini PTA diizinkan untuk membuat robot trading. Itu harus ada dari Bapepti ya, bukan dari yang lain. Harus dengan Bapepti. Yang kedua, harus ada tutorialnya, harus jelas bahwa robot trading itu cara kerjanya bagaimana. Yang ketiga, bentuknya softwarenya itu juga harus jelas. Ada softwarenya, kita bisa setting-settingnya, kita bisa menguji sendiri, kita bisa masukkan VPS-nya sendiri, dan sebagainya. Kalau ditutup-tutupin, ada perusahaan yang menjual robot trading ditutup-tutupin, cara kerjanya nggak dikasih, softwarenya bahkan nggak dikasih, dan untuk broker tertentu saja, maka hati-hati banget. Kenapa harus pakai broker tertentu?
Wong namanya robot trading itu kan sebuah alat untuk kita Fasilitas ya, Pak. trading dimanapun gitu loh. Ya, selama mungkin kalau metode 5 ya robotnya metode 5 ya semua ya platform yang punya broker yang punya metode 5 ya harusnya bisa, kecuali ada broker tertentu yang walaupun pakai metode 5 memang nggak diperbolehkan untuk aktifkan robot, itu ada. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak, itu masih nyambung sedikit. Mungkin satu lagi ya, Mbak Dista. Mungkin ini kan titipan pertanyaan dari beberapa orang. Boleh, Bu. Bagaimana nih, Pak Yoyo, supaya para pemula-pemula atau mungkin yang sudah sakit hati karena robot ya, kemarin di Indonesia itu kan sedang maraknya penipuan-penipuan yang terkedok tanda kutip robot, kasihan juga robot-robot yang beneran ya kena imbasnya. Nah, mungkin Pak Yoyo bisa kasih tip ya, gimana sih memilih robot yang baik dan juga supaya nggak terhindar ya dari penipuan tentang robot trading yang sedang marak saat ini, atau mungkin yang tadi bisa membedakan antara robot yang legal atau yang abal-abal kayak gitu, mungkin Pak Yoyo kira-kira. Teman-teman pertama harus, kalau ada yang nawarin robot, kita harus mendapatkan robot itu ya. Artinya filenya itu ada. Kita bisa minta file robot untuk demo dulu. Enggak ya, untuk demo dulu. Enggak, misalkan ini loh buktinya akun investornya ini gitu ya. Ini dipakai robot ya, mana tahu kita itu pakai robot atau enggak. Betul. Biasanya kasih lihat-lihat itu ya Pak ya. Nah, kayak portofolionya belakang gitu. itu nanti servernya ya kalau diklik-klik sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita punya filenya langsung. File robot trading itu ada file yang namanya robot trading itu perangkat lunak, bukan seperti transformer ya gitu. File itu paling ada satu file begitu aja dimasukkan di metode. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana untuk ngetes ada di edukasi kita ada gitu ya. Daftarkan saja. Jadi jawabannya kalau untuk menghindari bagaimana ikutin edukasinya dulu gitu. Ya. Nah, nanti cara kerjanya kita harus tahu, cara settingnya kita harus tahu, bagaimana mengaktifkannya saya tahu. Dan yang paling penting robot itu, teman-teman, ini robot asli maupun palsu juga harus penting sekali. Money manajemennya bagaimana, membatasi risikonya bagaimana. Jangan kita profit tok mikirnya, tapi risikonya berapa, gimana. Bila mana kita cut loss, itu ada. Iya. Itu. Nah, begitu yang barusan chat WA sama saya udah dijawab ya sama pakarnya langsung gitu. Mbak Dista mungkin ada lagi, ini sebenarnya masih ada sih, cuman silahkan Mbak Dista duluan lah. Nggak mau ngechat di Zoom ya, ngechatnya di... Iya nih, pada malu teman-teman di rumah mau bertanya. Boleh Bu Ratna, 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau memang ada pertanyaan. Oh ya, ini dari yang nggak mau disebut namanya. Buat Pak Yoyo yang terhormat, tolong ditanyakan ya, Bu Ratna. Apa sih, atau ada apa, saya kan baru 2 bulan ikut trading, terus apakah ada rekomendasi AI yang simpel untuk pemula? Itu satu, yang gampang juga dipelajari. Terus kemudian yang kedua, apakah ada formula AI untuk saham USD dan indeks? Seperti itu Pak Yoyo. Di sini tak bagi-bagi lagi aja, silakan pelajari sendiri. Ini adalah file IE untuk akun demo. Ini bukan dari GK Invest, ini juga bukan dari saya, tapi dari komunitas yang dulu pernah belajar bareng dengan saya. Milik bersama lah, tapi untuk kalangan sendiri ya. Gratis ya Pak Yoyo? Ya, yang demo kan gratis saja. Namanya akun demo. Ini demo ya teman-teman yang ada di sana. Nanti kalau ingin lebih lanjut silakan ikuti edukasi selanjutnya seperti itu. Oke, teman-teman di rumah, untuk sesi edukasi hari ini kita akhiri dulu ya. Next kita akan kupas tuntas materi-materi berikutnya ya Bu Ratna ya. Ya, ini sudah saya send Bu di ini kolom ya teman-teman. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di chat ya, udah belum ya? Bisa langsung di-download ya. Mungkin kita kasih waktu 5 menit sambil penutupan Mbak Dista. Terima kasih. Nggak terasa ya Mbak Dista ya? Iya, nggak berasa banget ini ngobrol sama Bu Ratna, sama Pak Yoyo. Tahu-tahu udah 1 jam lebih ya ini ya. Oke, buat teman-teman di rumah terima kasih banget atas waktunya, menyempatkan waktunya hari ini untuk edukasi hari ini. Nah, ini edukasi rutin ya teman-teman. Jadi setiap hari Kamis ya Bu Ratna ya.
Kita rutin setiap jam 12, jadi bisa sambil istirahat, sambil makan siang, sambil leyeh-leyeh, tapi dapat ilmu gratis ya Bu ya. Ngabuburit lah bagian Ngabuburit. plus. Suwe, Masih lama. Apa-apalah kan lumayan Pak. 1,5 jam dapat Dengan ilmu ID ya. dan password yang sama ya teman-teman. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 tentunya sama aku Modesta, ada Pak Yoyo, dan mungkin ada Bu Ratna. Mungkin Bu Ratna minggu depan berkenan lagi untuk nemenin saya nge-host, Bu Ratna. Insya Allah. Oke, terima kasih atas partisipasinya semuanya. See you and salam profit semuanya. Salam profit, thank you. Makasih Pak Yoyo, Mbak Desta, Bapak Ibu semuanya. Makasih Pak Matias, jauh-jauh dari Papua ya. Pak Adi, Matias. makasih. Ya, sama-sama Mas La. Pak Herman juga makasih ya semuanya juga yang nggak Oh iya bisa Pak disebutin Herman tadi satu-satu. masuk juga ya, nggak ngomong-ngomong. Biasanya tanya-tanya nih Pak Herman. Pak Yoyo tambah gemuk aja ya? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Udah gemuk dari dulu. Pak Yoyo